Kamera rolling, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu Mitra Karnus, alumni dari Kuliah Konsep Karnus. Kami juga mengucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir bagi peserta yang sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Bapak Ibu yang dalam keadaan sehat walafiat, boleh ramaikan kolom chatnya, ketik 1. Oke, baik, senang sekali. Perkenalkan, saya Retno Ayu, bisa menemani Bapak dan Ibu di webinar yang sangat menarik pada siang hari ini dengan tema Kupas Tuntas Kandungan Berbahaya dalam Produk Kecantikan sekaligus peluncuran produk terbaru kami, yakni Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo. Kami himbau kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga menghimbau untuk mengganti namanya dengan nama asli yang sudah didaftarkan, kemudian memastikan mikrofon Bapak Ibu dalam posisi mute atau dimatikan selama kegiatan berlangsung, dan juga mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Kemudian jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau menulis di kolom komentar dengan format nama dan juga pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, para hadirin di webinar kali ini, sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya akan mengenalkan sedikit tentang Beauty Karnus dan juga konsep Karnus. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Beauty Karnus. Beauty Karnus merupakan brand kecantikan yang menggunakan pendekatan inovatif berbasis konsep Karnus dengan meluncurkan suatu produk yang tidak menggunakan kandungan berbahaya seperti paraben ataupun bahan kimia lainnya, sehingga produk dari Beauty Karnus bisa digunakan oleh penderita penyakit degeneratif dan juga aman digunakan untuk jangka panjang. Beauty Karnus ini diformulasikan oleh konsep Karnus. Nah, barangkali Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung di sini belum tahu mengenai konsep Karnus. Apa sih konsep Karnus itu? Nah, konsep Karnus merupakan metode yang mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia sesuai algoritma sang pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel, aktivitas tubuh manusia, serta hubungan dengan alam semesta. Nah, mungkin bingung nih nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kita, ada Pak Iwan Beni Purwowidodo STP. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi talk show dan webinar yang akan dipandu oleh Bapak Iswan Karnusi, Health Officer Konsep Karnus selaku moderator pada siang hari ini. Kami juga nanti akan mendengarkan penjelasan langsung dari founder Konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Nah, kepada Bapak Iswan selaku moderator, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan Retno. Dan apa kabar para sahabat Karnus semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Iswan Karnusi dalam webinar Beauty Karnus. Ya, ini suatu hal yang biasanya kami banyak membahas tentang nutrisi, ya, tentang penanganan penyakit degeneratif dan penyakit sel abnormal. Tapi karena memang konsep Karnus ini holistik, ya, menyeluruh, maka pembahasan tentang skincare itu merupakan titik perhatian kami dan juga penting sekali. Apalagi pengguna skincare terutama bukan saja kaum wanita tapi juga semuanya, ya, baik kaum pria juga ternyata menggunakan skincare. Nah, seperti biasa acara ini akan membahas tema-tema yang aktual yang banyak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, dan spesial, ya, acara ini akan membahas tentang, ya, kita akan mengupas tuntas detail, ya, tentang bahaya kandungan, ya, bahan-bahan yang berbahaya pada produk kosmetik. Dan seperti biasa juga acara ini akan diasuh langsung oleh sang founder Konsep Karnus, yaitu Bapak Iwan Beni Purwowidodo, ya. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Iwan? Selamat pagi. Pagi, Ya. Pak Iswan. Ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Iwan, ini tentunya yang kita lihat, ya, fenomena yang sekarang ini hangat terjadi
banyak nih berita-berita. Ternyata banyak produk-produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini hangat ini Pak beritanya, itu banyak terjadi kasusnya. Nah ini kalau dari sudut pandang Bapak selaku founder dari Konsep Karnus dan sudut pandang Konsep Karnus sendiri, bagaimana ini Pak? Bapak bisa memberikan penjelasan tentang fenomena ini? Ya, memang masyarakat ini terlalu banyak diiming-imingi oleh suatu hal yang fata morgana ya. Jadi misalnya gini, cantik itu putih gitu ya. Saat ini kan marak sekali di masyarakat kita. Padahal kalau mereka tahu tahu bahwa bagaimana sih kinerja dari tubuh kita dan dihubungkan dengan kita hidup di Indonesia. Negara ini kan negara tropis ya. Jadi negara tropis, jadi ada matahari. Sedangkan matahari itu punya energi, cahaya. Cahaya itu punya energi, dia punya momentum. Intinya dia sanggup untuk melontarkan elektron gitu ya. Dan itulah sebabnya apabila kena apapun benda di bumi ini, termasuk kita, maka kita pasti akan terpapar oleh matahari tersebut. Karena dia fokusnya elektron bisa loncat, maka sangat berbahaya karena bisa berakibat pada perubahan sel-sel di tubuh kita. Oleh karena itu, Sang Pencipta menyematkan pigmen di kulit kita. Jadi pada saat kita ini kena matahari, maka ya otomatis kita akan ada suatu skema perlindungan. Dari mana? Dari matahari supaya tidak sampai meloncatkan elektron. Bayangkan, coba cek tuh DNA ya. DNA itu kan ada helix ya, DNA ya. Jadi pasangan basa nitrogen. Itu kan elektron yang dipasangkan, ya kan? Jadi semua molekul di alam semesta ini, apalagi sel kita ya, itu adalah atom yang berpasangan menggunakan elektronnya. Nah kalau loncat gimana? Contoh ini, kita berdua ini atom, berpegangan membentuk suatu protein, ya, bentuk sel. Aku punya tangan, you punya tangan. Ayo kita pegangan tangan. Nah gini, kita ikat begini. Nah begitu ada matahari, ini bisa loncat. Loncat. Wah. Nah itu bisa loncat itu. Bayangkan itu DNA itu loncat itu. Akhirnya berubah kodenya. Iya. Anak kan kanker itu. Ada perubahan DNA akibat kita memutihkan. Jadi pada saat kita ini kena matahari ini contohnya, gini ya. Nah, ini satu hal ini contoh yang. Padahal tubuh kita ada mekanisme perlindungan alami ya Pak ya. Iya. Nah, contoh ini amat ini, ya kan? Ini ada matahari. Matahari ada UV, ya kan? Tolong slide ya, sudah. UV. Nah, UV ini adalah suatu cahaya yang dia punya energi. Nah, apabila kena kulit kita, ini adalah kulit. Maka kulit ini ada sensor. Ini sensornya. Sensor ini tahu ada UV, maka dia ngasih tahu ke sel melanosit untuk segera bikin pigmen. Nah, kita bikin pigmen nih, bikin pigmen. Akhirnya dia bikin pigmen warnanya agak gelap ya. Dibawa ke sini, ke kulit kita supaya bisa memfilter dari UV tadi. Nah, kalau Anda putihkan, contoh Anda pakai ini skincare memutihkan, produk pemutih ya, produk pemutih ya. Contoh ini salah satu berbahaya adalah pemutih. Iya. Tapi jarang orang mengupas yang begini. Taunya cuma zatnya berbahaya, bukan dari efek pemutihannya. Iya. Nih. Jadi kasih krim pemutih. Nah, di sini pemutih ya. Iya. Mau krim mau apa? Taruh sini dia. Iya. Di sini. Di sini. Nah, dia akan menutup. Sehingga begitu ada krim pemutih ini ya, maka perintah untuk pembuatan pigmen dihentikan. Ya. Dihambat. Kalau nggak ada pembuatan pigmen, maka Anda kan putih. Kenapa kok sampai nggak ada, tidak bisa bikin pigmen? Karena sensornya, jadi pemutih ini itu menutup sensor hingga menggagalkan enzim pembuat pembuat
pigmen. Nah, udahlah itu aja Pak, gampangannya ya. Namanya tirosin kinase. Oke, Ada iya. tirosinase inhibitor. Itu. Putih Anda. Tapi tahu nggak? Begitu Anda tuh putih, otomatis tidak punya pigmen. Berarti no pigmen. Begitu no pigmen, maka UV matahari ini direct langsung ke DNA. Langsung jadi bengkong. Begitu bengkong maka jadilah mulai kanker, kista, endometriosis, benjol payudara. Tidak mesti di kulit. Padahal ini mulainya di itu Pak ya, menyerang yang di kulit dulu karena yang terpapar langsung. Iya. Tapi UV kan bisa nembus. Iya, iya. Dan begitu dia, nanti banyak sekali prosesnya. UV itu bisa melecahkan segala macam elektron yang dilaluinya. Termasuk lemak darah kita. Dia akan jadi ROS. ROS masuk ke DNA. Iya. DNA mana? Bebas. Mau sel ovarium, maka jadi kista. Atau masuk endometrium, jadi kista dan endometriosis. Masuk ke ovarium bisa jadi ada masalah hormonal di situ. Sehingga benjol payudara. Nah begitu. Karsinoma juga ya. Karsinoma. Ya. Baik, jadi ini buat apa Anda pengen cantik tapi melawan aturan Sang Pencipta? Begitu Anda kena kanker ya? Iya. Hilang semua cantik. kecantikannya nih. Hilang. Masalahnya nih Pak, karena di luar sana masih banyak nih produk-produk ya, produk-produk kecantikan ya, skincare yang memang mengandung bahan pemutih ini. Contohnya Nah, hidrokinon hidrokinon. ya, lalu turunannya nih Pak, arbutin dan sebagainya itu bagaimana nih Pak? nih contoh ya. Banyak loh Hidrokinon. Pak, masih banyak loh. Kan tadi udah saya jelasin Iya. tuh, tadi kan skema Iya. gimana mekanismenya. Matahari diterima oleh sensor kulit kita, Iya. kemudian dia langsung, jadi paling luar ini ada sensornya, dia langsung ngasih tahu sel di bawahnya. Nah, yuk, sebelum kita sana kita bahas tentang kulit dulu ya. Oke, ini. Jadi, nah ini yang paling gampang kelihatannya ya. Ini kan epidermis. Ya, yang paling ini yang paling luar. Itu paling luar. Iya, Paling luar. Ya. Nah, jadi paling luar di sini. Jadi yang saya besarin ini, Iya. ini ya, segini nih. Iya. Ini adalah epidermis. Jadi Epidermis. yang paling kecil ini. Nah, itu ya. Epidermis ya. Amati, yang paling bawah dari epidermis, ini ada namanya melanosit. Ya kan? Jadi di sini ada sensor. Iya. Kemudian dia kasih tahu ke sini. Untuk bikin pigmen. Jika ada UV, ada UV nih. Iya. Ada UV, ya. UV. Seret diterima, maka ada informasi ke sini. Maka dia langsung bikin pigmen. Iya. Langsung produksi pigmen. Nah, gitu. Sekarang kita tanya, bagaimana sih melanosit ini bikin pigmen? Apa bahan bakunya gitu ya? Iya, oke. Ya, oke. Dan kenapa kok hidrokinon bisa memutihkan? Nah, Ya, oke, kita pindah ke sini. Atau ini saya ini aja lah. Kita pindah aja ini, bentar. Saya copy dulu supaya nggak pindah slide. Nah, ini ya. Sekarang kita bicara bagaimana mekanismenya dia bikin pigmen, ya. Pigmen itu terbuat dari asam amino. Nih, namanya adalah tirosin. Ini asam amino. Asam amino ini nanti akan dirubah ya, sini dan ke sini dengan enzim namanya tirosinase. Tirosinase yang nanti endingnya ya, Anda nggak perlu Bapak Ibu yang atau adik-adik yang ikut, ini banyak yang muda ya. oh, poin sekali nih, sahabat Nggak usah muda bingung ini. dengan skema ini, apa molekulernya nanti biar orang-orang biokim, mas saya tahu aja. Bahan bakunya asam amino, itu Ya, dari makanan Anda, Dari tempe, makanan. tahu, kolagen, itu ada Protein sirup ya, protein. Dipecah lambung kita Dipecah jadi asam amino. asam amino. Salah satu asam aminonya namanya tirosin. Tirosin. Oke, tirosin. Tirosin nanti akan dirubah ya dengan enzim tirosinase. Tirosinase ini enzimnya yang berubah. Endingnya nanti jadi pigmen. Jadi bayangin dia jadi ini atau ini. Ya, ini iumelanin, ini peomelanin. Iya. Iumelanin isinya CHO ya. Iya. Isinya adalah C, H, O, dan N. Kalau peomelanin ada sama juga C, H, O, N, tapi ada S.
ada sulfurnya. Itu kenapa kalau Anda punya pigmen pheomelanin, Ya. Anda lebih cerah. Karena ada es, ada sulfurnya. Ada sulfurnya. Tahu kan sulfur belerang? Iya, betul. Belerang. Nah, oke. Mungkin Anda nggak tahu belerang itu gimana. Ini tak copy ya, bentar. Ah, Nah, ini nih. Belerang ya, belerang sulfur. fisiknya nih. Nah, ini nih. Nah, fisiknya. Tak lihat ini. Warnanya apa? Kuning kan? Berwarna kuning. Nah, kuning Iya. ya. Kuning. Jadi bayangin kuning ketemu agak hitam jadi apa? Ya agak-agak cerah lah gitu ya. Pucat lah. Gitu. Nah, jadi ada kuning langsat, ada yang putih dan sebagainya. Itu Anda punya pigmen. Iya. Karena sang pencipta membuat pigmen itu. Oke. Jadi kita yang dikasih pigmen yang warnanya eumelanin, kayak aku namanya Yu, Iya. agak hitam manis Agak begini, itu eumelanin. Nah, ini eumelanin. Bagi yang mungkin tadi siapa tadi? Pembawa acara? Retno. Iya, Retno. Nah, mungkin dia pheomelanin. Oh, Nah, siap. gitu. Begitu, itu takdir. Iya, Tapi iya, tetap ada pigmennya. Iya. Itu untuk UV nggak biar kena. Nah, sekarang kita cek. Ini kan enzim tirosinase, ya kan? Nah, ini tirosinase ya kan? Tirosinase ini. Nah, sama hidrokinon itu dihambat. Kok bisa? Kok bisa? Nah, kan ini pertanyaan, kok bisa? Tak lihat ini. Hidrokinon itu gimana bentuknya sih? Tak lihatin ya. Itu. Atau tak bilang sejarah. Nah, ini ya, amati. Ini tirosin, Iya. ya kan? Ini hidrokinon, Iya. ya. Nah, fungsinya enzim tirosinase itu adalah mengambil, amati di sini, sedikit agak rumit dikit, tapi nggak masalah ya. Dia itu menjadikan ada double bond oksigen ini. Nah, itu ya. Ini loh. Ini fungsinya enzim tirosinase. Dari yang OH jadi O2 gini. Iya. Ya. Nah, sekarang dia punya diganti oleh hidrokinon. Ini hidrokinon bentuknya. Dia udah kasih ini. Oh. OH, tapi kecil molekulnya. Iya. Sehingga apabila nanti kita punya ini enzim tirosinase. Ini tirosinase. Iya. Tirosinase. Apabila dia dikasih opsi temu tirosin atau hidrokinon, maka dia pilih hidrokinon. Hidrokinon. Sehingga karena hidrokinon ini simple, dirubah dia menjadi ini oleh enzim tirosinase, nggak jadi pigmen. Itu. Sehingga tirosinnya Iya. tidak diproses. Iya, iya. Ya, itu skemanya. Makanya Anda putih karena yang dikerjain oleh tirosinase itu adalah hidrokinon. Apa masuk tirosinase berarti inhibitor, Pak ya? Inhibitor. Sudah inhibitor ya. Nah, makanya dia jadi sehingga dia menghambat gitu kan. Tapi bukan menghambat begitu, artinya artinya dikasih umpan yang lain gitu loh. Nah, masalahnya ya setelah Anda rubah tadi, Anda kasih hidrokinon, maka pigmen Anda akan putih karena nggak bikin pigmen. Karena pigmen itu terbuat dari tirosin, asam amino. Asam Hidrokinon bukan asam amino, nggak jadi. Nah, sehingga Anda kena UV. Yang kedua, bahaya dari hidrokinon, begitu Anda kasih hidrokinon, dia akan menjadi ini terakhirnya. Ini loh. 1,4 benzoquinon, terus dia lanjut lagi reaksinya menjadi radikal ini, radikal Bereaksi, Pak, benzen. ini, ya. Nah, radikal benzen akan menghasilkan senyawa oksigen radikal. Inilah bahaya. Nah, orang-orang hanya fokus ke sininya. Nah, kemudian karena sudah ketahuan nih bahayanya hidrokinon, diganti arbutin. Tahu arbutin enggak? Iya, turunannya. Katanya pemutih alami dari daun murbei. Iya. Ayo kita lihat yuk. Lihat nih, tak liatin nih. Supaya Anda berpikir nanti kamu. Tak hapus lagi ya. Saya tak hapus ya. Supaya kalian Anda semua bisa ngerti. Iya. Bahwa yang dilihat oleh sel Anda itu struktur ya. Bukan sekedar nama. Nama punya struktur. Nih lihat nih ya. Amati sekarang. Ini hidrokinon. Amati. Ini arbutin. Sekarang saya ingin Anda lihat. Saya zoom. Ini sama enggak? Kayaknya sama aja, Pak. Sama. Ada unsur. Jadi arbutin itu adalah hidrokinon yang dikasih gula. Bayangin coba penipuan ini. Iya. Hidrokinon dikasih gula. Ibaratnya gini loh. Iya. Setelah saya hidrokinon pistol. Supaya pistol udah kelihatan tuh bahayanya. Dikasih gagang terbuat Aksesoris. dari sosis. Aduh. Kita namakan pistol sosis. Iya. Nggak ada artinya gulanya ini nggak ada artinya. Tapi begitu dia ada proses, ya baik lagi. Tirosinasenya ada, ngantem dia. Jadi pula SOD ini. Tetap jadi. Jadi sekarang tuh banyak sekali penipuan-penipuan
Karena masyarakatnya nggak ngerti. Mayoritas masyarakat tuh nggak paham tentang struktur atau nama-nama kimia. Nggak paham, ngikut. Influencernya nggak ngerti pula. Entah dia nggak ngerti atau dia sengaja menyembunyikan, dia nggak tahu. Jadi ini kan kalau gitu berarti pemakaian hidrokinon dan turunannya ini bisa mengakibatkan radikal bebas Pak ya, ROS ya? Ya jelas ini, hidrokinon dan arbutin kan sama-sama satu kubu. Hidrokinon taruh pistol, ketahuan jahatnya nih. Iya, iya. Dibikin arbutin itu pistol dikasih sosis. Ada bilang sosis aman, bukan pistol. Wah, ini Nah, ya. teknologinya begitulah. Ini Tapi- banyak Pak, di luar sana masih banyak. Dan yang luar biasa lagi yang ini Pak, yang kasusnya ini lagi anget ini Pak. Itu satu lagi yaitu merkuri nih Pak. Merkuri? Kok bisa itu Pak ya? Itu gila dulu lagi itu. Oke. sudah dilarang ini ya. Oke, merkuri ya. Kok Tak bisa liatin. masuk ini? Kemarin aku udah bikin merkuri. Nah. Nah, ini merkuri. Ayo. Jadi gini, kita panggilnya apa nih peserta ini? Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbak? Ya sahabat Karnus lah Pak. Sahabat Karnus, Iya, ya. sahabat Karnus lah. Gini sahabat Karnus ya, yang mulai dari, semoga ini ada yang ikut sejak usia remaja ya. Karena sahabat Karnus kan itu Pak, mulai dari muda, anak-anak Ya, juga ada sampai usia. selama ini kan kita nangani yang penyakit-penyakit semua Wah, ya, iya, diabetes, iya. kanker, Iya. radium 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya. Semacam itu. Jadi Iya. jarang sekali kita bicara tentang hal-hal yang kecantikan gitu. Kecantikan. Dan kecantikan itu memegang peran penting pada pintu masuk banyak penyakit. Karena enggak Tuh tahu ya, itu loh. sahabat Itu Karnus. pintu masuk itu. Contoh ini, oke, merkuri. Iya. Jadi setiap kali kita bicara tentang suatu nama itu ada suatu benda. Pasti dong. Iya. Iswanto. Iya. Nama Iswan. Iya. Punya benda nggak? Punya bentuk nggak? Ada. Punya. Mercury. Kalau Freddie Mercury beda. Itu penyanyi ya. Iya Pak. Nah, Freddie Mercury bentuknya kayak ente kan? Iya. Kalau Mercury saja Iya. beda. Mercury ini Hg 80, nomor atomnya 80 ya. Ini jumlah protonnya 80. Ini Mercury ini. Nih. Hg. Gimana bentuknya? Oke, kalau kita bicara bentuk, kita cek struktur elektronnya. Apalagi nih Pak, pusing, pasti ada pusing lihat ini. Saya yakin. Ini konversinya apa? Orbitalnya elektron. Amat ini. 4F, 5D, 6S2. Oke. Dalam bahasa atom, jika semua orbital ini terpenuhi, maka dia adalah suatu atom yang tidak butuh orang lain. Stabil. Itulah ya, kenapa. Enggak boleh stabil. Enggak. Stabil harus oktet belakangnya. Oh iya, siap. Amati, merkuri itu kan logam cair toh. Ini logam loh ini. Tapi cair, tuh enggak? Pada suhu ruang. Iya, betul Pak. Iya, iya. Iya. Ya kan? Iya. Cair di suhu ruang. Coba Fe. Ini Fe. Iya. Berikatan dia bentuk benda padat. Hmm. Ya, nah ini nanti Anda pelajari nanti ya, nanti PR bagi Anda yang tertarik amati ini ya. Setiap kali satu atom yang dia ada elektronnya yang di orbitalnya tidak penuh, maka dia pasti membuat ikatan sama dia sehingga dia membentuk padatan. Kalau dia penuh begini, maka dia kayak air bentuknya. Ini penuh, ini 11 penuh, 5D10 penuh, 6S2 penuh. Sehingga dia nggak butuh orang lain. Dia bisa stand alone. Dan dia bisa, makanya dipakai termometer kan. Iya. Paksa, gitu ya. Betul, betul. Ya itu. Nah, itu bentuknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mana namanya? Merkuri sebagai kecantikan ya. Iya, masih banyak Pak Oke. itu Pak soalnya. Gini, kita lihat ini. Iya. Balik lagi ke skema pembuatan pigmen. Kan tadi ada UV. Iya. Ya, UV ada reseptor begini. Kemudian. Nah, ke sini dia akan ngasih tahu melanosit. Iya. Melanosit akan bikin pigmen, gitu kan? Nah, sehingga dia seret jadilah pigmen, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke skema pembuatan pigmen. Kalau hidrokinon tadi itu, ya, hidrokinon kan ada enzim ya. Iya. Ada enzim. Ini enzimnya. Ini enzimnya. Kalau hidrokinon, enzim ini dikasih Hg hidrokinon sebagai umpan. Hg hidrokinon ya, sorry. Hidroquinon atau arbutin. Maka enzim ini dia akan memakan aja. Harusnya kan enzim ini kan mengambil tirosin, Iya. ya kan, mengambil asam amino sebagai bahan baku. Enggak, begitu itu maka dia ngambil ini. Kalau merkuri enggak begitu.
merkuri ini dia akan merusak enzim, dirusak oleh merkuri. Gimana caranya? Di dalam enzim tirosinase ini, enzim pembuat pigmen ini ada senyawa namanya Cu. Amati Cu. Apa Cu itu? Kuprum. Cuprum, tembaga. Tembaga. Begitu ada merkuri, diganti sama dia. Merkuri, ya mati enzimnya, rusak. Iya. Rusak. Dan merkuri ini, Rusak, amati iya. skema merkuri ya. Iya. Merkuri, begitu Anda bikin larutan, Iya. dia akan bisa mengikat ini merkuri, mengikat satu atom samaan. Iya. Nah, atau menjadi plus 2 ya, dia Iya. akan membuat gini. Ini merkuri bisa satu merkuri bisa megang dua senyawa. Kalau yang plus 1 merkuri cuma satu tangan. Kalau plus 2 dua tangan. Gitu ya. Oke. Ya, yang di sini ini plus 2, dia megang banyak tangan ini. Iya. Itu 2. Dia megang. Menggantikan Cu. Begitu diganti, karena enzim sangat spesifik, maka dia tidak lagi berfungsi. Rusak maksudnya. Rusak. Itu rusak enzimnya. Maunya cepat Pak hasilnya. Oh cepat, cuman Anda lupa. Anda kasih ini dosis merkuri, Hg, Iya. Hg ya, Hg, Oke, raksa. Hg, Iya. Hg kasihlah mungkin 10 atom. Iya. Sebagian masuk ke sini mungkin 5. Terus 5 kemana? Yang 5 Yang ke lain, ke sel yang lain. diserap tubuh. Dia ya, ngantong yang kemana-mana. lain. Iya. Bebas sama dia. Itulah nanti ya, Anda kena 2 input. Pertama, dia akan nutup melanin sehingga Anda nggak bikin, dia akan merusak tirosinase sehingga Anda tidak bisa bikin melanin. UV Anda masuk, Anda kena loncatan elektron dari UV matahari. Yang kedua, Hg-nya masuk keliaran kemana-mana dan dia akan mengambil apapun dia suka. Nah, kalau misalnya diambil grupnya asam amin, enzim-enzim dan misalkan DNA-nya kita, Iya. bonyok semua. Gitu. Dan akan ini kerusakan total ini. Jadi parah lagi. Jadi ini memang manusia yang cerdas dalam membuat skema ini, dia tahu betul. Tapi kok disalahgunakan untuk menjahati orang yang nggak paham. Iya. Ini kan banyak orang nggak paham. Karena banyak orang nggak berilmu. Dan orang malas belajar. Karena belajar ini nggak gampang. Makanya di Karnus itu, point of view-nya adalah belajarlah. Iya. Makanya saya ada kuliah Karnus kan. Iya. Itu. Nah, ini kan di luar sana kan memang selain ini ya, sebenarnya ini penting sekali ya. Ya mungkin masyarakat itu menggunakan ini karena ketidaktahuan Pak ya. Tadi Nggak tahu. Makanya Kalau tahu nggak bakal Nah, mau dia. konsep Karnus Meskipun yang ngomong kan influencer hebat ini kasih hidrokinon atau arbutin dari Mumbai, tahu? Enggak lah, itu racun ngapain dimakan. itu ya. Karena nggak tahu, lihat influencer, oh yang ngomong cantik, pengen seperti dia, langsung kemecer ya. Betul pakai, dia buka ke arah flag, namanya flag dulu, flagnya banyak, nanti ada gangguan menstruasi, mulai agak telat, mulai kesakitan dan sebagainya. Iya. Dan sebagainya, banyak masalah itu. Nah, ini Pak, menariknya ya, karena ketidaktahuan itu ya, ini lain dengan konsep Karnus. Kan konsep Karnus itu kan mendorong masyarakat untuk belajar ya, makanya tagline-nya sehat butuh ilmu ya. Nah, kalau produk-produk kecantikan di luar sana itu kan berlomba-lomba agar hasilnya cepat, lalu kadang itu diberikan aksesoris Pak, mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, apa ya aksesorisnya tuh, misalnya wangi Pak, bau, ya baunya wangi. Ya, nah itu enggak tahu itu wanginya dari mana. Terkadang juga bahan yang sintetis itu. Ya. Lah kalau dari sudut pandang konsep Karnus gimana itu, Pak? Bahan sintetis itu juga berbahaya tadi. Sekarang tuh dengan maraknya teknologi GCMS ya, gas kromatografi spektra. Iya. Kita bisa tahu bentuk suatu molekul penyebab sesuatu. Contoh ini. Iya. Kita bicara aroma durian. Aroma, iya. Atau aroma bunga mawar. Aroma bunga itu adalah akibat dari kumpulan dari senyawa-senyawa yang dibuat oleh bunga mawar, dari mungkin flavonoidnya, Iya. dari mungkin karbohidratnya, dari proteinnya, terbentuklah komponen aroma itu. Sehingga dia kalau kita gambarkan, nanti ada semacam kayak, tolong kita punya garis ini, gini, gini. Garis pendek itu, rantai pendek karbon pendek itu,
itu bisa men-trigger saraf kita. Sehingga, oh ini aroma mawar. Aroma. Oh ini aroma durian. Identik Pak ya? Identik. Nah, begitu saya ambil sampel, saya injek ke GCMS, saya bisa tahu komponen volatil itu. Saya bikin. Iya. Saya bikin dari apa? Ya suka-suka saya, yang penting bisa volatil. Contoh kloroform mungkin, heksan mungkin. Ya, bahan kimia jelas. Bahan kimia nama, jelas. Untuk itu namanya identik alami. Jadi satu aroma yang meniru. Meniru. Itu. Apalagi yang buatan, jadi dibikin, berarti aroma baru. Oke. Itu aroma baru. Nah, karena yang identik itu yang tetap buatan, meniru, kemudian yang betul-betul baru, aroma baru. Kayak dulu sempat aroma apa ya? Kemarin tahun lalu itu yang viral itu aroma body lotion, saya lupa. Namanya bagus tuh. Lupa aku. Apa ya? Aroma apa yang ya jadi ada aroma itu nggak alami, tapi tapi enak baunya ya. Baunya enak. Enak ya. Jadi itu sintetik. Jadi sama-sama sintetiknya. Gitu kan? Ya sama-sama berbahayanya. Karena itu dibuat dari proses kimiawi yang itu tidak mungkin 100% persis atau nggak ada bahan ikutannya. Ini analogi paling gampang. Kita coba mungkin kita bicara sebuah mobil lah. Mungkin kita bicara tentang mobil, misalkan kita ambil contoh Ferrari. Ferrari bentuknya begitu ya. Itu kan akibat dari suatu konsep sehingga membiarkan bentuk Ferrari seperti itu. Ya. Dari mesinnya sangat tinggi, ya kan? Kemudian sangat kencang sehingga dia bentuknya pendek dan itu. Oke. Nah, sekarang waktu karnaval. Tanggal Agustusan. Agustus. Dibikin Ferrari. Nah, hanya niru apa? Bentuk luarnya aja. Begitu Anda masuk ke situ, wih, bukan Ferrari. Nah, begitu itu persis flavor begitu. Yang buatan. Nah, jadi menurut saya daripada Anda menipu saraf-saraf kita dari sesuatu buatan yang tidak itu, lebih baik Anda cari fragrance yang alami. Makanya di Karnus itu kita pakai fragrance alami. Contoh, titi oil, kan dari minyak itu. Minyak TTO, dari mawar yang asli. Dan banyak, kita bisa ambil ekstrak. Tapi ya gitu, mahal sih. Iya, tapi kan memang kualitas kan memang itu Pak. Sebanding sama nah, itulah gitu, tadi, makanya saya bilang. Durian, dengan rasa durian mahal banget. Ya, durian bayangin, asli Pak. Nah, bayangin Anda minum es rasa durian, dikasih susu kental manis, manis toh, dikasih esen durian. Wah, rasa Anda durian. Itulah komer. Menutup akal. Beli es krim durian 5.000, beli durian satu, ini 100.000 ya. Aduh, ya memang ada kualitas, berarti ada apa? Ya. Oke. Nah, tentunya tadi sudah di-spill ya, memang tadi itu ya salah satunya bahwa kalau konsep Karnus dengan produk-produknya yang dengan bahan yang alami. Nah, tapi kembali lagi Pak, tadi di masyarakat itu sekarang memang banyaknya yang beredar itu kan kepingin yang cepat, kepingin yang mungkin ya tanda kutip ya nyaman untuk dipakai, praktis, kalau bisa yang murah, enggak mau yang tidak mahal. Nah, ini juga salah satu bahan yang tentunya banyak menimbulkan pertanyaan adalah kalau bahan-bahan kecantikan itu juga salah satunya mengandung bahan pengawet. Pengawet? Iya. Apa contohnya apa itu? Macam-macam ya, ada paraben ya. Atau juga enggak tahu, kadang-kadang saya juga paraben masih banyak pakai sekarang. Nah, itu Pak, ternyata menurut ini investigasi ya, mohon maaf ini ya. Mohon maaf nih masyarakat juga, ternyata ada juga masih banyak beredar di masyarakat tuh produk-produk kecantikan yang mengandung paraben. Bahkan bukannya paraben, Pak. Formaldehid masih ada, Pak. Benar. Iya. Lihat. Jadi juga ini bagaimana nih kalau konsep Karnus menyikapi itu, karena ya kan semestinya harusnya kan misalnya hal-hal yang membahayakan bagi masyarakat, ini katanya gitu. Apakah memang benar membahayakan untuk kita atau bagaimana nih, Pak? Paraben ya? Paraben. Kan dulu katanya memang paraben. Sekarang masih banyak, makanya saya tanya, apakah masih banyak paraben sekarang dipakai itu saya. Paraben begini bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya rings, Vincent ya. Iya. Dan ini. Kalau kita aja begini mirip hidrokinon loh. Mirip. Kelihatannya mirip ini hidrokinon ya. Ini mirip ya. Mirip ini. Cuma bedanya buntutnya ini adalah
ini adalah karboksilat. Ya. Ada R-nya di sini panjang. Oke. Jika R-nya itu CH3, ini CH3 maka metil, ya kan? Jika CH2 CH3 maka dia ada etil, propil lah. Itu kode-kode aja. Nah, ini alkilnya. Jadi ingat setiap nama punya bentuk ya. Oke. Selama dunia itu nama pasti punya bentuk. Apapun itu. Nah, sekarang apa bahaya paraben? Oke. Saya ambil ini aja lah paling gampang lah. Ini gambar jurnal tahun berapa ini? Aduh, tahun berapa ini jurnalnya? Ada tahunnya, Pak. Baru ini. Ini baru ini. Jadi ini nih. Ini ya bagi bapak ibu atau ibu-ibu utama yang atau mbak-mbak ya yang sering pakai skincare, perhatikan jika ada paraben, dia di sini. Ini kata jurnal ya. Iya, iya. Jadi dia itu bisa sebagai endocrine disruptive chemical. Jadi dia akan masuk ke skema endokrin. Endokrin itu hormonal kan? Oke. Iya. Hormonal. Itu kita bermain dengan hormon, kita bermain dengan perintah, kita bermain dengan kanker. Iya. Sudah. Jadi intinya begitu. Setelah kita baca di awal endokrin Wah. chemicals, maka di sini pada studi recent study sini ya, paraben dapat memodulasi lokal estrogen converting enzyme. Ini bahaya sekali. Kalau sampai lokal estrogen produksi, kulitnya kan kecil ya kan estrogen kita atau ibu-ibu ya, di pantatnya nggak banyak juga. Tapi itu dimodulasi, berarti terjadi ketidakseimbangan. Keseimbangan. Nanti ngasih perintah ke payudara, payudara, ke ovarium, masalah di ovarium, di rahim, masalah di rahim. Ketidakseimbangan hormonal. Jadi hati-hati ya, sahabat Karnus semua. Dan ini di apa gini? Ini paraben dapat cross talk, saling berkomunikasi dengan human epidermal growth factor receptor HER2 ini. Aduh, ini kanker yang ini yang bikin kita pusing kepala kan, yang masalah hormonal kan. Kalau non hormonal, alhamdulillah banyak yang terbantu. Kalau hormonal ini masalah ini. Kalau hormonal itu adalah kankernya nggak merasa salah karena dia, aku diperintah kok. Iya. Aku diperintah kok. Itu. Yang penting siapa? Organ ovarium, organ kulit. Ternyata ini yang masalahnya dia overexpress ya karena dikasih paraben. Iya. Nah, sel abnormal istilahnya sel abnormal. gitu ya. Jadi ya Jadi ya itulah pentingnya kita supaya tidak bermain di situ. Benar. Ya, ini ternyata karena ketidaktahuan kita ya, bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk apapun ya, produk kecantikan, produk mungkin sehari-hari juga itu ternyata bisa mengakibatkan suatu ya proses di dalam tubuh kita itu salah satu contohnya ketidakseimbangan hormonal dan akhirnya bisa kemana-mana loh, bisa mengakibatkan terjadinya sel abnormal. Nah ini Pak menariknya. Kalau di masyarakat ini, kalau ada produk misalnya Pak, kalau produk kecantikannya atau produk pembersih, misalnya katakanlah sampo ya, itu kalau pakai itu Pak, kalau misalnya nggak ada busanya, mereka nggak nyaman. Wah, nggak ada busa nih. Harusnya yang berbusa sehingga mereka merasa, wah ini kalau dia berbusa banyak, merasa bersih. Akhirnya ada bahan-bahan yang dicampurkan di situ. Nah misalnya semacam SLS ya atau SLES itu kalau dari pandangan konsep Karnus termasuk bahan yang berbahaya atau bagaimana Pak? SLS ya? Iya. Contoh lah, ayo kita ketik aja. Kita ketik ya. Iya. SLS structure, dan itu aja paling gampang. Ya kan? Nah ini, amat ini. Ada, berarti Bapak Ibu searching aja di Google, SLS structure. Udah image, paling gampang image saja udah. Nah ini. Nah ini dia, saya copy ya. Save image. Ini yang paling bagus nih. Image ya, oke. Kita pindah ke sini yuk. Nah ini SLS ini. Sodium laurat sulfat. Jadi sulfat ya. Jadi ini skemanya ini ada ethernya, ini ether. Jadi ini ether di sini. Nah di grupnya ini, kita gedein ya. Ini adalah hidrofobik. Artinya diikat lemak, minyak, komponen enggak yang senang tidak air lah itu. Enggak ada. Benci air ya. Nah, ini hidrofilik. Hidrofilik ini yang suka air ya.
Nah, makanya begitu Anda pakai seles itu, dia langsung bisa mengambil seluruh minyak-minyak itu. Ya, ya. Kalau dipakai di badan ya langsung kering, langsung minyak hilang semuanya gitu kan. Itu. Jadi tergantung dosisnya. Makin banyak busa. Setelah itu akan di rambut di mana? Ya kering rambut kita. Nggak berlemak lah. Nggak berlemak. Kering. Tapi ingat rambut itu kan dia butuh perawatan sebenarnya. Butuh perawatan. Jadi ini saya buat gambar lagi yang baru ini. Nah, nah ini setelah sini ya. Ini tabunan ya. Sehingga dia kering dan merusak membran sel. Nah ini. Kering dan merusak membran sel. Karena dia tuh sangat ampuh ini. Dia tuh mampu, bayangin. Sel kita ini kan pasti amati. Sel ini kan dia mengeluarkan semacam perawatan dia dari grup minyak. Berminyak kan? Iya, kalau nggak sebum masalah itu. Sebum dan sebagainya ada sebum di sini. Ke kulit kita. Nah, di kulit kita itu di paling luar ini kan sel mati. Keratinosit, keratin, keratinase ya, mati. Kalau dia itu mati, jadi kita bicara dulu, kita ambil dulu ini ya, kita copy aja, kita bawa sini. Nah, amati ini. Ini amati ini ya. Oke. Amati di sini itu ada sebum nih. Sebum ini sini sebumnya. Untuk apa? Merawat ini, merawat sel-sel luar ini supaya tidak mudah terkelupas. Jadi sel kulit ini, sel kulit yang ada di sini ini adalah dulunya hidup. Iya. Ini kan mati. Iya. Iya. Mati. Dia dapat dari mana? Dari sini. Ini hidup. Nah, begitu ini nanti terkelupas, maka selnya kan naik ke atas. Dan dia akan dibunuh dan mati di sini. Semakin Anda sel kelupas, semakin boros sel Anda. Makin boros Anda, kemudian lupa, sel nggak kasih makan, memang dikelupas, disabunin, dikelupas. Akhirnya apa? Ya ini akan defect. Ini akan banyak. Di dalam ini harusnya lentur, harusnya apa ya, gemil, apa kayak bayi itu apa? Elastis, kenyal itu. Ini akhirnya banyak. Kenyal itu akibat ini banyak sel. Banyak sel. Tapi bayangin, ini banyak sel ini banyak terbuang mati. Akibat di luarnya mati, dia harus gantiin. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya ini kan kempot. Gitu. Tapi pasti keriput nanti. Iya. Keriput lah. Itu skemanya. Itu salah satu dari stres. Dia boros ngambil terus. Akhirnya dia terkelupas mati. Makanya produk-produk yang dari sini saya pengen buat suatu produk artinya sesuai teori ini. Kan orang ngomong, iya just teori aja gini kan. Tapi bikinin, tapi ya gitu. Kita pasti tidak banyak busa. Tapi tujuan kita pakai skincare adalah merawat kulit, bukan nyakiti dia. Merawat artinya kita bersihkan sampai pada batasnya, tidak sampai dia terkelupas, ya, sambil memastikan kotoran itu diangkat, sambil kita nutrisi, kita kasih makan dia. Itu skemanya ada begitu. Jadi kalau bicara tentang kulit ini Pak ya, itu kulit itu kan juga pada kulit itu ada itu ya sel-sel rambut ya, folikel rambut itu. Nah ini kan rambut itu kan juga ternyata bagian dari permasalahan nih Pak yang sedang dihadapi ini Pak, ini rambut ini. Iya. Tadi kan kulit nih. Iya. Kulit itu kan ini. Yang di luar sini epidermis. Iya. Yang paling luar keratin ya, sorry. Bagian keratin. Iya. Epidermis yang paling atas. Masuk ya epidermis. Keratin tapi masuk epidermisnya dia. Iya. Ini kan dulunya ini kan sel mati. Dulunya hidup. Dari sini. Ini awalnya. Iya. Dia ditarik ke sini sehingga dia mati karena nggak ada darahnya. Nah sekarang sama rambut. Rambut itu dulu hidup di sini. Ini hidup dulu, hidup. Kemudian dia tumbuh, ditendang ke atas, sampai dia jadi batang ke sini. Nah, ke sini. Jadi ini sel-sel batang rambut kita ini sel mati. Dulunya hidup. Sama kulit. Nah, karena dia itu sel mati dan mutunya dia tergantung pada waktu dia hidup bagaimana. Apakah dia banyak nutrisinya atau enggak. Jadi selama waktu dia masih hidup,
masih ini gimana makanannya, nutrisinya bagaimana. Kalau bagus maka dia akan bagus. Nah, kalau dia udah bagus, tapi waktu di luar ini Anda salah perawatan, dikasih sampo yang tinggi slash misalkan. Iya. Minyaknya ini kan ada minyak itu. Iya. Ini semua dibuang semua, dikasih iritan. Ini rontok dan kemudian bercabang. Nah, ini bercabang. Amati. Bercabang kan jelek ini. Akhirnya rambutnya lepek itu. Bercabang dia. Ini akibat ya. Iya. Akibat apa? Daya rekat antar sel mati itu sudah habis. Iya. Dihabisin semua. Nah, harusnya begini kan? Ini harusnya. Dia bagus dan kuat dan gemuk-gemuk itu. Nah, ini kalau untuk kepingin seperti ini gimana nih Pak? Dikasih makanan. Nutrisi. Jadi pertama ya kita bersihkan. Nanti caranya apa? Bersihkan, tapi jangan sampai semua habis. Kemudian kasih dia makanan. Apa makanannya? Keratin. Satu sama amino nih. Makanya kita ambil dari keratin dan kolagen itu dekat banget. Sama itu, bersama banget itu. Cuman saya kasih kolagen dia. Makanya sampo itu kita tidak perlu banyak slash. Kolagen itu mampu juga mengambil kotoran kan dia emulsifier juga, pelemah. Kasih kolagen tinggi, tapi agak tinggi. Iya. Jangan yang rendah, nggak bisa. Harus tinggi. Dan kolagennya harus mirip dengan kita, kolagen sapi. Kolagen sapi ikan. Ya, ingat ya kolagen. Nah, begitu Anda masuk, sabunnya nggak usah pakai slash. Ya kasih sabun yang emulsifier biasa aja dari grupnya minyak. Iya. Tek, diambil, sambil ngasih makan dia. Kasih kemiri itu herba-herbanya aja. Tapi yang poin penting itu di kolagennya. Iya. Dan juga cara pengambilan pengambilan itunya kotorannya itu dengan cara emulsifikasi aja. Jangan kimia kuat. Membersihkan tapi tetap tidak merubah itu kondisi alamiah gitu Pak ya. Nah, makanya kalau kita mau merawat rambut simple, kasih yang dibutuhkan rambut. Yang dibutuhkan rambut itu enggak aneh-aneh. Nutrisi jelas betul Pak. Ini kan sel mati ini. Ini kan sel mati. Iya. Sel mati. Sel mati ini kenapa dia bercabang? Karena pelekatan dia, jaringan ikat dia itu lepas. Kasih aja dia lemnya, gitu aja paling gampang. Lem, tanda kutip, lem sel. Apa dia? Dari grupnya, derivatnya kolagen, tapi harus sekitar 1000 Dalton. Sehingga bisa dipakai. Kecil sekali Pak ya. Nah itu, kita bikinin itu. Tadi bikinin pakai aku sekarang. Pakai sampo ini enak saja. Ya. Tapi belum tahu kapan launchingnya. Ini memang tadi berkaitan sama pertanyaannya gimana kapan launchingnya. Ini yang jelas saya udah riset dan saya pakai tiap hari kan, tapi saya belum tanya apakah. Ini sudah siap belum? Kabar gembiranya, ini Konsep Karnus sudah meluncurkan salah satu produk yang memang khusus untuk perawatan rambut ini Pak, yaitu bentuk sampo, yaitu Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo, yang ternyata tadi itu sesuai dengan apa yang Bapak gambarkan. Ya, itu kan kemarin ide itu udah lama. Saya pakai sendiri. Iya. Nah, karena bikinnya nggak banyak. Terus kemarin kan ada ide itu, tapi saya nggak tahu kapan siapnya, saya nggak tahu. Nah, ini dulu dipakai sendiri sama beliau. Jadi manfaatnya untuk beliau sendiri. Sekarang manfaatnya sudah bisa dirasakan untuk masyarakat luas tentunya. Dan tentunya pasti ada yang ingin tahu ya. Oke? Silakan ini video. Tahukah kamu, rambut rontok adalah masalah terbesar yang dihadapi banyak orang di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru tahun 2023, sebanyak 64,7% orang mengalami rambut rontok. Penyebab diantaranya adalah perawatan yang tidak tepat, stres, dan kurangnya perhatian pada kesehatan kulit kepala. Akibatnya, rambut menjadi tipis, lemah, dan mudah patah. Ini bukan sekedar masalah biasa, tapi tanda kalau rambutmu butuh nutrisi lebih. Nutrisi adalah kunci rambut sehat, dimulai dari kulit kepala yang terawat, sehingga nutrisi yang tepat membuat rambut sehat dan kuat. Oleh sebab itu, kami hadirkan Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo. Diformulasikan dengan bahan yang berkualitas, yang berfokus untuk mengatasi semua permasalahan rambut rontok. Terdapat bahan aktif diantaranya aloe vera,
dan ginseng, ekstrak kemiri, kolagen, yang menjadikan rambut semakin ternutrisi dan kuat. Diformulasikan khusus dengan non-SLS dan menggunakan bahan terbaik, Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo memberikan solusi terbaik untuk rambut rontok. Berbeda dengan shampoo lainnya, Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo diformulasikan dengan bahan berkualitas tanpa menggunakan SLS dan bahan kimia berbahaya yang menjadikan rambut kuat, bebas rontok, dan aman digunakan untuk jangka panjang. Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo, rambut ternutrisi, bebas rontok. Nah, itu tadi ya, sudah lewat dan itu sekarang manfaatnya tentu tadi kalau dulu hanya bisa dirasakan oleh Pak Iwan ini ya, founder Konsep Karnus, sekarang sudah bisa dirasakan oleh kita semua ya. Oke, dicek dulu dan sebelum nanti akan dijelaskan lebih detail tentang produk ini oleh Pak Iwan Beni Purwowidodo, saya ingatkan untuk di sesi berikutnya ini kami akan memberikan kesempatan kepada para sahabat Karnus semua untuk bisa bertanya. Tentunya yang paling oke adalah yang related ya dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan pada webinar kali ini ya. Nanti bisa bertanya secara langsung ya. Misalnya melalui fitur raise hand ya. Nanti silakan untuk yang mau bertanya secara langsung boleh ya gunakan fitur raise hand. Atau mungkin malu-malu nih mau bertanya tapi nggak mau raise hand, boleh menulis pertanyaan di kolom chat. Nanti juga akan kita bahas bersama-sama. Semoga nanti juga bisa bisa terjawab semuanya. Harapannya seperti itu ya. Jadi semuanya yang hadir di sini tentunya segala maksudnya ya pertanyaannya bisa terjawab dengan harapan agar semuanya bisa tercerahkan ya. Agar semuanya bisa mengenal konsep Karnus dan produk beauty-nya yang memang sehat dan menyehatkan dan juga bisa membawa manfaat yang maksimal buat kita semua, buat keluarga dan tentunya buat sesama. Ya, Pak Iwan mungkin bisa sedikit dijelaskan tadi produk yang baru ini kita launching nih ya, produk sampo dari konsep Karnus yang tentu saja sudah diformulasikan khusus sesuai dengan konsep Karnus dan tentunya insya Allah dijamin itu ya aman ya, sehat dan menyehatkan tentunya tujuannya juga untuk menyehatkan kulit dan rambut tentunya Pak ini. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak tentang produk ini. Jadi produk ini sebenarnya sudah lama saya dalam skema itu, dalam skema bagaimana membuat sampo yang baik gitu kan. Karena sebenarnya kan saya udah bikin untuk penumbuh rambut kan. Yeah. Bagi mereka yang mungkin rontok dan sebagainya itu ada namanya FSL hair serum gitu kan. Itu terus orang-orang banyak masyarakat ingin sampo gitu. Yeah. Ini agak lama akibat memang program menjadi perhatian kita utama kan dalam Karnus ya. Iya, iya. Cuma karena tapi banyak penting juga, Pak. Iya, makanya nggak terlalu serius garapnya. Artinya sampo banyak lah itu. Banyak sekali masalah sampo. Mereka-mereka yang ingin sehat, bikin totalitas lepas dari bahan kimia ya udah kita bikinkan. Kita bikinkan. Cuman saya nggak nyangka kalau akan di launching cepat gitu kan. Tapi secara ingredient dan secara skema saya sudah oke. Artinya SLS tidak pakai sama sekali. Otomatis nggak ada busa. Jadi ini salah satu produk yang ini sekali lagi masih ngacu pada idealisme saya gitu. Kenapa ini nggak banyak di launching? Karena banyak suara-suara nanti nggak laku Pak, karena orang-orang punya busa. Udah nggak jadi launching saya bilang gitu. Akhirnya mereka kemarin tetap saya mau launching jika memang nggak semua pada sesuai konsep Karnus. Gitu. Masalah ini nanti gimana masyarakat yang belum butuh nggak usah pakai. Kalau mereka masih ingin pakai busa, ya biar mereka pakai pakai busa. Tapi kita fokus yang mereka yang sudah tahu bahwa saya ingin sehat. Ingin sehat itu adalah suatu usaha kan. Otomatis harus menerima apa adanya gitu loh. Termasuk fragrance pun. Ini saya minta yang ekstrak. Saya nggak mau fragrance. Kok yang saya pakai no fragrance. No fragrance ya. Artinya baunya ya nggak ada bau. Nggak ada bau. Karena ya. saya kasih TTO. Cuma karena ini masyarakat
tetap butuh fragrance, oke. Saya minta yang ekstrak alam. Alami Nah, istilahnya. cuman gitu. gini, nanti Bapak Ibu yang nanti pakai sampo ini, karena ini ekstraknya alam, jadi nanti usahakan sekali satu botol ini dipakai bareng keluarga. Maksimal sebulan terus habis. Karena begitu nanti jadi buka, kena apa namanya kelembapan dari kamar mandi. Iya. Saya lagi, ini pengawetnya pengawet lemah. Isinya banyak kolagennya. Iya. Yang setara itu kayak kemiri dan sebagainya itu ekstrak betulan. Iya. Bukan sintetik dan apa-apa. Mm-mm. Otomatis punya kelemahan. Iya. Masa simpannya enggak lama. Jadi nanti, tapi itu sekaligus bukti bahwa produk ini memang terbuat dari bahan alam. Namanya bahan alam itu enggak stabil. Kalau terbuat dari bahan kimia, Anda simpan 5 tahun pun enggak berubah. Iya, oke. Ini enggak bisa. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti kalau memang mau pakai sabun ini, sampo ini, pastikan ya dipakai sekeluarga. Keluarga. Supaya cepat habis. 2 minggu habis, beli lagi. Dan sering-sering dipakai, Pak. Jangan dipakai. jangan nanti lama-lama enggak bisa. Ini enggak tahan lama. Itu ada buka, enggak tahan lama dia. Iya. Karena itu kan bentuk kami komitmen. Iya. Makanya kita bikinnya pun enggak banyak-banyak. Bikin tergantung dari anunya aja. Mungkin nanti saya minta PO dulu. Kalau perlu, supaya. Karena kita bikin fresh itu produk itu. Ya luar biasa nih produk ini. Dan kalau terutama bagi mereka yang sudah menerapkan konsep Karnus, yang kebetulan para sahabat Karnus yang ikut ya pada webinar kali ini pasti tahu. Ini salah satu juga mungkin yang penting Pak bagi penerapan konsep Karnus. Karena misalnya untuk penanganan untuk penyakit sel abnormal misalnya. Ya. Itu kan kita harus menutup semua pintu-pintu masuk faktor risiko. Betul. Dan kalau tadi pembahasan kita tentang itu ya kandungan-kandungan berbahaya pada produk kecantikan juga termasuk sampo, itu kan juga bisa kalau tidak aman kan memasukkan faktor risiko. Betul. Makanya kan kita khawatir karena pakai nama Karnus, nanti yang pakai juga ada pasien-pasien kanker atau pasien-pasien yang sedang berdampingan dengan kita yang ingin pakai. Makanya standar dari produk yang kita launching hari ini ya, itu standar mereka masih aman untuk yang sakit. Artinya untuk yang sehat, ya tambah aman. Gitu. Nah, gitu ya, sahabat Karnus semua. Jadi luar biasanya juga di produk Rahasia Beauty Ultimate Nourishing Shampoo ini, itu di dalam satu produk ini mengandung bahan-bahan yang bermanfaat, yang luar biasa, tapi dalam satu produk. Biasanya itu dipisah-pisah. Ya, kalau di produk yang di luar sana itu, misalnya untuk produk ginseng, itu terpisah Pak. Ada aloe vera bisa sendiri, ada produk kemirinya bisa sendiri, tapi ini langsung dijadikan satu dan manfaatnya disatukan dengan produk yang insya Allah dijamin halal, dijamin aman, dijamin baik untuk kesehatan ya karena bebas dari bahan tambahan tadi yang sintetis ya tentunya bahan kimia. Jadi kita berusaha untuk sealami mungkin dan dengan mekanisme yang sudah dijelaskan tadi, yang di awal tadi materinya bagaimana tujuan untuk ini, bagaimana tujuannya untuk menutrisi kulit, menutrisi mungkin sel-sel rambut. Jadi untuk Rahasia Beauty Ultimate Nourishing Shampoo ini tujuannya agar rambut bisa ternutrisi dengan baik, sehat, dan juga bebas rontok. Oke, langsung nanti ada informasinya di akhir sesi ini. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Nanti sebagaimana yang sudah saya ungkapkan bahwa bagi para sahabat Karnus yang ingin bertanya secara langsung bisa memanfaatkan fitur raise hand. Ya, nanti akan dipandu langsung dan juga bagi yang mungkin malu-malu nih yang kepingin tanya tapi nggak mau terekspos bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke. Untuk Febi, apakah sudah ada yang bertanya secara langsung? Resen? Oke, Mas Adit bisa difasilitasi. Silakan. Nama dan dari mana? Iya, silakan untuk menyebutkan nama dan dari mana ya. Karena kita nggak bisa lihat. Iya, kita kan kepingin kenalan juga nih, ya. Baik, kami informasikan kepada Kak Dimas Abdi Prasetyo. Waktu dan layar dipersilakan. Jangan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya.
Nah, izin bertanya Pak, saya Dimas Abdi Prasetyo dari Yayasan Steven Genetik Indonesia. Saya ingin bertanya terkait produk sunscreen atau mungkin bahkan sunblock mungkin ya. Di sini orang banyak sering memakai sunscreen ini yang SPF-nya tinggi-tinggi tuh. Nah, semakin tinggi mungkin kelihatannya semakin beresiko tinggi untuk mendapatkan banyak penyakit kulit yang berbahaya. Sehingga saya bertanya apakah ada rekomendasi kandungan yang bagus untuk mungkin di bagian sunscreen itu, atau mungkin ada yang lainnya yang bisa diberitahukan ke kami apakah memang lebih efektif tidak perlu menggunakan sunscreen mungkin, atau memang ada produk yang bagus gitu. Terima kasih. Oke, Mas Dimas ya tadi ya. Mas Dimas ya. Wah, ini bertanya tentang sunscreen dan SPF-nya ini, Pak. Wah, ini gimana? Tadi kita membahas tentang sunblock ya, yang itu juga untuk bahan pemutih misalnya. Nah, ini yang kandungan SPF tadi semakin tinggi, semakin berbahaya, gimana ini Pak? Saya dulu pernah membahas tentang sunblock sama sunscreen ya. Iya. Saya cari materinya baru ketemu. Jadi gini, Ya. ada perbedaan secara garis besar ya. Perbedaan antara sunblock dengan sunscreen. Tapi intinya mereka bertujuan supaya UV itu tidak masuk. Iya. Gitu kan? Tadi saya jelaskan, kita butuh UV. Iya. Ya kan, pada paparan yang masih ordinary kita lah. Contoh, sekarang Mas Adi ya? Mas ya, Dimas ya. Jadi Mas Dimas coba hitung, satu hari kena matahari berapa lama sih? Itu poin pertama ya. Iya. Dan kita lihat matahari banyak sekali fitur di tubuh kita. Contoh, bagaimana ada pembuatan nitric oxide supaya darah kita ini tidak jadi hipertensi, contoh ya. UVA Pak ya. Ya kan, untuk melebarkan pembuluh Iya, darah. iya. Kemudian ada nitrogliserin juga, itu perintah antar organ, ada hormon di situ. Kemudian vitamin D, itu butuh matahari itu. Nah, begitu Anda mulai menghitung nih, saya kena matahari berangkat dari rumah pakai jaket atau naik mobil naik motor serah, kan nggak kena matahari tuh. Iya. Nggak pakai jaket, paling kena hanya tangan doang kayak motor. Iya. Kalau mobil, apalagi mobil nggak pakai, nggak kena sama sekali. Masuk kampus atau masuk kantor nggak kena matahari. Coba Anda cek vitamin D Anda berapa. Kalau di bawah 30 atau 10, 11, Anda kurang matahari, ngapain pakai sunblock? Anda masih kurang gitu. Nanti begitu ada kekurangan vitamin D nantinya itu, nanti proses-proses pembuatan energi di tingkat sel terganggu, bisa ke anxiety dan macam-macam. Makanya kita fokus situ, ya kan? Tapi pastikan ya, itu Anda pakai vitamin D dari alam tubuh kita, pastikan tidak kena obat anti kolesterol, statin itu jangan minum itu. Jika Anda minum itu, percuma aja Anda berjemur. Itu poin pertama di situ ya, Anda butuh matahari. Yang kedua, oke, Pak, saya berjemur, saya mau ke pantai. Nggak kebakar bencaranya, oke. Mungkin Anda butuh, karena Anda lagi di pantai, atau lagi umroh mungkin, tawaf, mataharinya kenceng, wajah nggak kebakar, oke, pakai di wajah aja. Gitu kan? Tapi Anda nggak menghindar matahari, Anda masih cukup matahari. Nah, yang paling aman itu apa sih? Yang kita bicara yang paling aman dibanding yang enggak, artinya ini, pilihan terburuk dari yang ada gitu ya. Terbaik dari terburuk. Ya, sorry. Pakai yang blocker. Blocker itu gini, yang memantulkan matahari. Memantulkan. Itu dari titanium dioxide. Gitu kan. Jadi kayak semacam Anda kasih topeng gitu loh, kayak cermin, memantulkan dia. Tapi kalau yang sunscreen itu dari oxybenzone. Dia beda. Jadi kalau sunblock itu memantulkan. Kalau sunscreen itu dia tuh meredam. Jadi Anda punya lautan kimia di sini, diredam, diserap UV itu, tidak masuk ke dalam sel. Tapi oxybenzone itu nanti bisa masuk ke dalam darah Anda. Nanti di liver bermasalah. Nah, jika Anda nggak tahu, tiap hari Anda pakai. Jadi apa saran saya? Ya Anda tidak perlu pakai sunscreen, sunblock. Sunscreen nggak usah pakai. Kalau terpaksa baru sunblock. Terpaksa. Contoh Anda ke pantai, berjemur di pantai. Badan kenakan aja dengan, tetap badan nggak masalah kena matahari. Mungkin wajahnya Anda nggak pengen gosong wajahnya itu, nggak pengen hitam, oke, wajah doang, dikit. Tapi hanya waktu itu aja. Sehari-hari nggak perlu. Nggak perlu. Toh kita kena matahari berapa lama sih? Kecuali Mas Dimas kerjanya di proyek tiap hari kena jalan tol, ya. Tiap hari kena matahari, oke.
atau di sawah mungkin, di sawah dari petani misalkan. Petani saya kira nggak ada yang pakai itu dulu. Dulu nggak ada, mereka sehat-sehat semuanya. Sekarang banyak petani sakit. Kenapa? Ibu-ibunya itu yang dia beli skincare, pemutih, ke sawah, kiamat. Nah, itu pasti Mas ya. Ya, jadi bukan Pertama masalah jangan takut matahari. dan takut matahari. Karena kita bukan Dracula. Iya, Matahari kita cintai. Kita cintai. Alhamdulillah kita di negara Indonesia matahari banyak. Orang Desember ini ya, orang-orang Eropa semua ke Indonesia, pengen hangat ya. Kita malah ke Eropa. Kan orang Eropa ini orang gila Indonesia ini. Jadi ini nggak ada kaitan sama SPF-nya nih Pak ya. Kalau dikaitkan sama SPF-nya, Ya semakin tinggi semakin diredam matahari. Oke ya. Itu aja. Oke, baik Itu ya. ya. Semoga menjawab nih ya pertanyaan dari Mas Dimas nih. Jangan takut-takut nih ya dengan matahari. Tadi kan untuk sehat itu juga itu jangan takut-takut ya. Terutama Untuk matahari. juga ya kena sinar matahari ya. Dan untuk ibunya ya untuk cantik nggak harus putih ya. Ya. Ganteng juga nggak harus putih. Gitu ya Pak. Iyalah. Ya banyak yang ganteng ya kulitnya coklat udah manis juga. Ya, banyak makanya ya. jangan tahu lihat Korea lah, janganlah. Oh ya jangan ya, beda ya. Buat apa putih tapi anxiety, kepanikan gitu kan. Buat apa putih tapi kena Anxiety. penyakit metabolik ya, kena penyakit kanker jangan. Mental. Banyak Mental mental. illness. Nah, mental disorder. Wah, Itu kurang matahari itu. Atau dia pakai pemutih mataharinya ditolak semuanya. kekurangan vitamin D ya. Padahal tubuh kita membutuhkan itu dan potensi untuk kita dapatkan di alam di luar kita itu udah istilahnya Nah, itu besar sekali. udah nggak terbatas ya, jangan dibatasi, rugi nanti ya. Baik, pertanyaan berikutnya ada yang bertanya secara langsung? Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya ada Pak Arif Wirawan. Kepada Pak Arif Wirawan. Oke, Boleh silakan. Pak Arif Wirawan. oke, Saya Mas Adit silakan. Alumni ya. Pak Arif, ya. Selamat siang Pak Iwan, Dr. Siang, Pak Arif. Iswan. Ya. Selamat siang nih Pak Arif. Waduh, gabung nih ya. Ini apa kabar? Luar biasa. Ya, nih, Pak. tadi di awal Pak Iwan menjelaskan tentang enzim tirosinase. Iya, enzim Ya, tirosinase. tirosinase itu yang membuat kita menghasilkan pigmen itu. Ya. Apakah tirosinase ini pecahan dari protein enzim tirosin kinase, ataukah apakah dia juga berpengaruh? Karena adik saya kan konsumsi tirosin kinase inhibitor, jadi penghambat untuk autoimunnya. Otomatis apakah enzim enzim tirosinase atau tirosin yang di permukaan kulit ini juga berpengaruh oleh obat itu, sehingga kan kalau terkena sinar matahari otomatis jadi dia tidak punya pelindung gitu. Ya, itu aja sih Pak Iwan yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Pak Iwan mungkin bisa diberikan asupan untuk beliau. Oke, Pak Arif. Ini pertanyaannya luar biasa bagus nih. Iya. Tapi saya harus melihat strukturnya dulu. Oke. Iya. Ini saya cek strukturnya ya. Jadi memang tirosinase itu sama tirosin kinase. Tirosin kinase. Tirosinase dan kinase berbeda. Kinase itu pasti merubah ATP jadi ADP, mengambil fosfat itu Pak Arif ya. Fosfat diambil, ya, fosfat diambil. Nah, sedangkan tirosinase dia mengambil gugus OH. Elektron, tapi sama elektronnya yang dia mainkan sama-sama. Cuma satu dari dari hidrogen dan oksigen, yang satu dari fosfat ya, fosfat. Mirip sih Pak. Tapi kemungkinan ya karena subjeknya sama ini. Tirosinase dan tirosin kinase. Objeknya sama. Asam amino tirosin. Jadi mungkin itu sebabnya salah satunya. Tapi nanti coba saya kasih ulang ya Pak Arif ya, karena ini masalah penyakit. Kemungkinan dengan adanya tirosin kinase inhibitor,
kemungkinan juga berdampak pada tirosinase. Sehingga makanya mereka yang dikasih obat itu sensitif matahari. Jadi itu ada korelasi Pak Arif. Ada korelasi, ya mungkin itu sebabnya, salah satu sebabnya. Oke, baik ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Dan sebelum saya berlanjut ke pertanyaan yang mau bertanya secara langsung, mungkin ada yang sudah menulis di kolom chat pertanyaan, mungkin bisa dibacakan oleh Retno. Oke, baik. Di sini mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya ada yang belum bisa terjawab semuanya karena ini cukup banyak sekali, Pak. Wah, ya, oke ya, banyak ini ya. Oke, kita beri kesempatan dulu ya sebelum nanti memberikan kesempatan yang mau bertanya secara langsung. Oke, silakan. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang saya pilih. Ini menarik ini. Pertanyaan dari Ibu Mira Septia. Pak, izin sebelumnya saya mau bertanya. Kebanyakan dari orang yang melakukan suntik putih kecantikan rata-rata memang berefek. Namun apakah benar dikatakan itu bisa merusak juga sel-sel di tubuh kita, Pak Iwan? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Suntik kecantikan itu diapain sih? Dikasih apa? Vitamin. Suntik kecantikan diputihin tuh Pak? Atau apa? Putih. Suntik putih. Ya selama yang dikasih itu cuma sekedar antioksidan, Vitamin ya, C gitu. vitamin C contohnya, ya masih kategori masih bisa dimetabolik di tubuh. Hanya tinggal dosisnya aja. Jika dosisnya gini, jika tubuh kita ini kan keseimbangan dari banyak parameter ya. Kekurangan jelek, kelebihan jelek. Kalau vitamin C dosis tinggi, nanti di ginjal masalahnya itu. Iya. Makanya apa ya? Nggak perlu lah begitu. Iya. Nggak perlu. Jadi sebenarnya kita ini sudah dikaruniai fitur yang luar biasa oleh Sang Pencipta. Cukup pelihara sabunnya benar, yang sesuai pH kita, sampo yang benar. Iya. Kalaupun ada suatu skincare, serum atau krim, carilah memang serum atau krim itu isinya makanan sel dari asam amino, dari kolagen misalkan, kemudian dari ada gulanya dikit, misalkan ya. Makanan-makanan itulah isinya. Iya. Itu aman kok. Tidak perlu kita sampai melakukan tindakan seperti itu. Tapi kalau misalnya mekanismenya juga muaranya kalau penghambatan produksi melanin oleh melanosit itu juga tidak disarankan Pak, apapun itu ya. Apapun itu, apalagi diinjeksi tujuannya gini, bisa jadi. Jadi dengan suntik cantik itu dia langsung direct karena jika dia suntik dan dia putih, nah ini poinnya. Begitu suntik dia jadi putih, perlu Anda curiga. Nah, itu aja. Anda curiga udah. Nah, itu ya. Jadi yang efek-efek instan itu harus itu kita curigai apapun itu ya. Selain juga di skincare, produk nutrisi juga yang istilahnya obat segala macam yang efeknya instan. Nah, ini harus dipertanyakan ya. Ya, jadi gini. Putihnya seputih apa sih batas maksimal putih? Ini. Badan Anda yang kena baju. Oh, terlindung. Nah, sudah jadi gini. Tolak kulit saya coklat begini ya. Hitam masih agak manis lah ya. Iya. Itu. Ya kan? Iya, oke. Ya, manis, Pak. Saya maksimal putihnya itu di dada saya. Iya. Yang nggak kena matahari itu loh. Itu batas maksimal. Jika Anda nanti putih Anda lebih dari yang ini, ya. Yang terpapar sama ya, yang di dalam badan ini. Lebih putih dari yang waktu dulu. Oh, badannya. Jadi jadi sebelum Anda pakai skincare, cek foto nih badan yang kena baju seperti ini. Begitu Anda pakai skincare, lebih putih lagi, dari itu. Sudah masalah. Berarti Anda sudah masuk ke skema penghambatan pigmen itu, dan apabila itu terjadi Anda minum atau suntikan terjadi sistemik sebadan, bahaya. Nah, ya. Paling Anda merasa pede mungkin 1, 2, 3 bulan aja lah. Setelah itu begitu ada mulai keluhan metabolik, itu yang ada penyesalan saja loh nanti. Wah, jadi tidak pede. Ya, penyesalan. Iya. Itu kenapa sakit, apalagi ada divonis misalkan kista atau apa, itu pasti. Tapi sayangnya mereka nggak ngerti bahwa itu adalah salah satu pintu masuk. Iya. Jadi mereka tetap aja pakai. Oke. Bahkan sekarang yang kena kanker pun masih pakai itu skincare itu. Ya banyak juga. Tapi Pak. dia pengen sembuh. Gitu. Iya. Jadi gimana ya? Ya untuk sehat memang butuh ilmu ya para sahabat kami. Jadi memang belajar dan terutama komitmen untuk memang benar-benar untuk sehat. Tentunya memang harus ada dirubah, ada pengorbanan situ. Tentunya
pengorbanannya bukan hal yang buruk, karena menerapkan pola hidup sehat itu bukan hal yang buruk menurut saya ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi yang menarik mungkin? Baik, Pak Oke. Iswan, ini ada yang raise hand, Pak. Kita kasih kesempatan dulu. Oh gitu ya, baik. Oke. Tambahan waktu sekitar 20 menit, Pak, untuk sesi Q&A. Oke. Ini ada Ibu Nurul Nahdia. Ibu Nurul ya, Resen. Oke, silakan. Boleh? Mas Adit, berikan kesempatan. Baik, kepada Ibu Nurul Nahdia, boleh silakan on mic. Di mute dulu. Bisa. Tes. Oke, baik. Silakan. Halo. Oke. Ya, silakan. Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungan antara scar endometriosis dengan kering-kering kecantikan yang dari dokter-dokter gitu, Pak? Dokter kulit, soalnya tadi saya kurang nyimak tadi dan kurang paham juga karena saya HIPS. Dulu tuh saya pakai krim-krim buat muka gitu yang dari dokter kulit. Tapi setelah hamil, udah nggak pakai lagi 6 tahun yang lalu berarti. Tapi setelah saya melahirkan Sesa, ternyata saya ada scar endometriosis dan itu berprogres kata radiolognya. Jadi mau diambil ini. Tapi sekarang saya udah nggak pakai krim-krim gitu, Pak. Saya pakai krim yang saya cek sehat lah pokoknya, yang alami begitu aja. Saya kurang-kurangin itu aja sih, Pak. Apa Ibu mungkin diulangi apa Bu? Mengandung apa Bu? Krim yang mengandung apa Bu? Kalau dulu tuh krim yang ada pemutihnya gitu lah. Pemutih. Kalau dari dokter kulit. Pemutih. Ya. Ya. Saya krim SPF dan SPF. moisturizer. Oh, ada SPF dan juga pemutih. Baik Pak Iwan, silakan diberikan asupan. Ya, karena ini adalah perawatan dari dokter ya, dan biasanya kan tidak tertulis apa ingredientnya. Nah, Karena itu. mereka berhak untuk meresepkan ya. Yang tahu ya dokternya itu. Raciannya Tapi Pak, kalau ya. di situ ada pemutihnya, ya sudah, ibu akan masuk ke skema yang sudah saya jelaskan. Iya. Tolak pakai hidroginon, ya hidroginon. Tadi hidroginon kan ini, ya kan? Ini orang lagi. Begitu Anda pakai hidroginon, maka kita akan menghasilkan senyawa ini, Bu, radikal ini, Bu, oksigen radikal itu, dan dia bisa mengalir kemana aja, termasuk ke sel rahim. Atau nanti dia kasih arbutin, yang katanya alami, sama aja dia adalah hidroginon. Ini adalah hidroginon, sama aja. Atau merkuri, gitu kan? Apalagi merkuri, Bu. Tadi sudah saya jelaskan, merkuri malah dampaknya malah sistemik, gitu. Jadi saya pastikan jika ibu sekarang ada endometriosis, pemakaian skincare dulu itu menjadi salah satu pintu masuk terjadinya perubahan DNA. Nah nanti jika ibu mau sembuh, ya ikut aja nih program pendampingan kami. Nanti akan kita petakan pintu mana aja yang penyebabnya itu ibu sampai berubah itu ya dari endometriosis. Kita tutup skemanya itu, Bu. Karena endometriosis itu kalau hanya dilawan dengan obat hormonal, problem utama tidak akan selesai dan nanti dikhawatirkan malah kemana-mana, Bu, sampai ke kanker. Jadi lebih baik mumpung belum jadi kanker, segera, Bu, segera atasi itu. Ada caranya kok. Nah, ya Bu, kalau misalnya Ibu sudah menderita penyakit tersebut, ya langsung tadi yang sudah disarankan oleh Pak Iwan dengan penanganan, ada programnya, jangan lupa ya. Bagi para sahabat Karnus semua yang mungkin ya di luar sana sama seperti Ibu tadi, juga tadi Pak Arief dan sebagainya ya mengalami problem kesehatan, kabar gembiranya sekarang di konsep Karnus ada program untuk penanganannya, yaitu program P3D. Apa program P3D? Program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Ini bagi yang sudah menderita penyakit ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah gelisah, resah ya. Kemudian sedih, nggak usah. Udah ada solusinya, langsung saja mendaftar nanti di mana ya. Ini ya saya informasikan ya, kalau bagi yang sudah mengalami masalah kesehatan, langsung saja untuk mencari info
konsultasi dan juga pendaftaran di hotline Karnus Care. Di mana? Ya, coba diperhatikan di 0821 4586 1240. Ya, sekali lagi bagi yang menderita penyakit yang sudah disebutkan tadi. Dan bagi yang belum menderita penyakit seperti tadi, dengan pola hidup yang tadi ya, yang sudah kami bahas untuk hari ini, maka udahlah cepat-cepat dirubah ya pola hidupnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai menderita penyakit itu. Karena apabila sudah menderita penyakit, tentu proses untuk recovery-nya lebih sulit dibandingkan bagi mereka yang belum menderita alias masih mencegah. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa Oke Pak, baik, pertanyaan berikutnya dibacakan dari kolom komentar. Oke, ya, kolom. Oke, ada dari Wari Sadzuri Tangsel. Pertanyaannya, bagaimana dengan produk yang mengandung retinol atau niacinamide yang sekarang ini Pak? Karena produk kecantikan kebanyakan menggunakan itu. Apakah produk itu berbahaya? Retinol itu vitamin A ya. Vitamin A. Lebih baik emang cari sumber vitamin A dari makanan saja. Kalau niacinamide masih lah. Dia hanya pembawa vitamin B3 ya. Vitamin B3 dan dia sama air larut dan dia membawa energi di tingkat sel. Jadi bisa kita pakai asal jumlahnya nggak over ya. B3 kan gini. B3 itu nanti endingnya nanti dipakai untuk membawa intinya elektron ya pada saat proses glikolisis atau disuscribes. Krebs. Tapi jumlahnya pada dosis rendah. Karena gimana juga kalau dia dosis tinggi masalah lagi itu. Karena dia akan over dari membawa elektron tadi. Bisa banyak memecah sel nggak pada tempatnya. Tapi boleh dipakai niacinamide. Kalau retinol saran saya karena itu adalah termasuk vitamin yang larut dengan minyak ya. Jadi itu liver yang akan memuat metabolit ini. Saya pernah nulis kok itu retinol itu. Ini ya ini. Ini ya, bisa dilihat dulu. Jadi retinol itu harusnya itu nanti gini. Dapatkan itu dari makanan. Dari wortel atau dari pumpkin begini. Endingnya nanti beta karotin ini akan dipakai menjadi retinaldehyde, kemudian retinoic acid. Terjadinya di mana? Di liver. Baru kemudian liver akan dibawa ke seluruh sel. Apabila itu ditempatkan di skincare, kan di luar sel. Dia tidak begini fungsinya. Tapi dia akan gunakan untuk mengelupas kulit. Ini, mengelupas ini. Jadi kalau mengelupas kulit ini pakai retinol kan dia asid. Apa namanya? Terlalu asam nanti ya. Jadi dipakai untuk melupas kulit ini. Iya. Dan karena dia tidak bisa dipakai langsung masuk menembus dari epidermis, ya nanti dampaknya lebih tidak bagus, gitu. Malah exfoliate, malah makin tipis. Yeah. Jadi itu aja sih. Kalau niacinamide masih bisa dipakai. Berarti resiko jadinya iritasi juga tinggi ya Pak ya. Kalau niacinamide masih mending gitu. Nah itu ya para sahabat Karnus, jadi bahan-bahan yang sebenarnya bermanfaat bagi tubuh kita apabila diterapkan sesuai dengan komposisi yang diperlukan oleh tubuh itu masih bermanfaat, tapi berlebihan juga tidak disarankan karena bisa menimbulkan efek-efek yang tidak kita inginkan ya. Begitu ya Ibu, semoga bisa menjawab. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Ada? Silakan. Retno. Ada pertanyaan yang Raisen, Raisen, oke. Ada 3 orang. Ini ada dari Kak Sauki Syahab Aziza. Silakan, boleh on mic. Oh Pak Sauki Syahab. Oh Pak Sauki Syahab, silakan ya. Ini sahabat Karnus juga nih. Silakan Mas Adit. Dari mana? Langsung. Dari. Terima kasih Pak Iwan, salam kenal. Ya Pak Sauki. Pak Sauki. Pak Iwan yang sahabat dan juga kucing saya nih. Terima kasih. Begini Pak, kalau kita bicara tentang apa namanya ini produk-produk kecantikan yang bahan-bahannya sangat berbahaya, ini kan kita miris sekali. Karena hal ini tidak hanya melanda ibu-ibu dan juga nyatanya bapak-bapak juga ngetren di kalangan bapak-bapak. Dan kita juga heran kadang-kadang tiba-tiba mungkin
seminggu 2 minggu gak jumpa gitu, kelihatan mukanya sudah putih, kemudian glowing gitu kan. Nah, kalau kita bicara tadi tentang hidroquinon dan juga utamanya adalah misalnya logam-logam berat, ini kan sebetulnya sudah lama diketahui ini sebetulnya bahayanya. Nah, cuman permasalahannya kenapa dalam hal ini pemerintah mungkin Kemenkes dan juga BPOM kok sepertinya dalam artian mungkin reseptornya itu banyak plaknya sehingga membiarkan ini terjadi gitu di kalangan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korbannya gitu dengan banyaknya penyakit degeneratif, kanker dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pertanyaannya sejauh mana Pak Iwan dan juga Pak Iswan konsep Karnus memberikan kontribusi mungkin keilmuannya kepada pemerintah agar bagaimana hal ini bisa dicegah secara komprehensif gitu, sehingga kita hanya menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih nih ya. Ini harapan pertanyaan atau apa nih? Harapan ya. Ya ini Pak Iwan ini bagaimana nih Pak menyikapi ini Pak? Jadi kami sebenarnya sudah mengusahakan Pak, cuman kan memang tidak langsung ke pemerintah ya, karena kita sangat jauh juga hubungan kita dengan pemerintah, belum ada konektivitas. Tapi paling enggak kita langsung edukasi langsung ke masyarakat melalui yang kita lakukan adalah kuliah konsep Karnus Pak Sogi. Jadi ini bentuk kami untuk memberikan ilmu dasar ke masyarakat, karena apabila masyarakat tidak kenal dengan kimia organik misalkan, tidak kenal dengan atom, tidak kenal tabel periodik, karena itu dianggap pelajarannya momok dan sebagainya, atau tidak penting, maka kita akan terombang-ambing Pak Sogi. Apalagi setelah itu kita tidak paham tentang cara kerja manusia dan skenario dari sang pencipta di alam ini seperti apa. Sehingga kita pasti akan terombang-ambing dengan berbagai macam masyarakat yang sekarang zaman online semua bisa mudah bicara. Kayak kita di Zoom kan mudah sekali ya. Kemudian YouTube, IG dan sebagainya. Apalagi sekarang ilmu branding luar biasa. Nah, kami fokus untuk memberikan edukasi yang mungkin saat ini masih banyak orang akan berpendapat bahwa kita ini lawan arus itu. Ya, tapi insya Allah kita tetap akan sampaikan itu terus Pak Sogi, dan semoga nanti ke depannya dengan masyarakat yang makin banyak mendengarkan, mau belajar ya, nanti kita, insya Allah nanti itu aturan akan mengikuti sendiri Pak Sogi. Karena gini, dalam dunia industri, dalam dunia perdagangan, konsumen dan sebagainya ini semua tergantung pada permintaan dan penyediaan. Selama masyarakat pingin putih, maka nanti orang yang akan menyediakan itu sangat banyak. Mereka ingin putih akibat propaganda dari Korea, dari Jepang, dulu Jepang, sekarang Korea ya. Dulu lagi Eropa ya, berpindah sekarang ini. Tetap putih konteksnya. Dan masyarakat kita masih terbius. Nah, sekarang campaign kami adalah cantik tidak harus putih, ganteng tidak harus putih. Nah, ini yang akan kita campaignkan melawan campaign mereka. Dengan ilmu juga Pak Sogi. Nah, nanti ke depannya tetap kita akan lakukan edukasi terus Pak Sogi. Dengan mungkin juga bantu Pak Sogi untuk menyampaikan ke masyarakat tentang edukasi dari konsep Karnus. Saya kira demikian Pak Sogi. Iya. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak Sogi. Memang salah satu itu ya concern daripada konsep Karnus ini memang mengedukasi masyarakat. Ya, Pak Sogi. Ada pertanyaan atau pernyataan lanjutan? Cukup? Oke, ya, baik. Ya, bagi para sahabat Karnus semua, memang salah satu concern ya dari konsep Karnus ini, salah satunya adalah memang mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi tentang bagaimana kita itu kembali kepada algoritma dari sang pencipta ya. Kondisi fisiologis masuknya. Itu berbicara tentang aturan yang memang sudah disematkan di dalam tubuh manusia. Ya. Dan termasuk semua bahan-bahan yang sekarang ini kita ketemui di era sekarang ini 2024, pasti kita nggak bisa membendung itu. Kita ketemu dengan berbagai macam hal yang ditawarkan untuk kita ya, baik itu
produk-produk untuk perawatan kesehatan maupun perawatan kecantikan atau perawatan kulit ya. Tapi melalui edukasi yang tidak lelah ya, kami sampaikan terutama yang di lokomotif oleh Pak Iwan Beni Widodo selaku founder dari konsep Karnus, maka kita berharap agar masyarakat juga bisa teredukasi dengan baik. Dan apabila sudah teredukasi dengan baik melalui tagline sehat butuh ilmu tadi, maka marilah kita laksanakan, kita terapkan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya, apabila semua memiliki kesadaran untuk menerapkan untuk diri kita sendiri, maka insya Allah ya dari 1 akan tumbuh 10, 100, 1000, 1.000.000, dan saat itulah maka kita semua akan bisa mengkondisikan untuk segala hal yang berlaku di sini adalah hal-hal yang sifatnya sehat dan menyehatkan saja. Itu saja ya. Jadi harapannya tentu seperti itu. Baik. Masih ada? Masih banyak Pak. Masih ada? Ya, ini waktunya nanti akan sampai di 11.50 untuk sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Dari Nurati Puntari. Apakah diagnosa sebagai urtikaria tapi tidak di bagian wajah? Apakah gatal-gatal tersebut memang ada pengaruhnya dari skincare, Pak? Karena efek gatalnya bukan di wajah tapi di badan. Sebelumnya saya pernah didiagnosa autoimun. Gitu, Oke. Ya, Pak Iwan silakan diberikan asupan. Kalau autoimun ini sangat sensitif itu dengan apapun yang yang bersentuhan dengan tubuh kita, tergantung nanti si autoimunnya apa. Saya kira Ibu segera aja ikut program Karnus. Jadi fokusnya ke autoimunnya, jangan ke skincare-nya. Nanti begitu kita bicara autoimun, kita petakan, kita fokus ke penyembuhan autoimunnya. Nanti sudah sembuh, itu semua masalah akan beres. Nanti tinggal skincare yang dipindahkan ke yang sangat rendah risiko. Gitu. Jelas ada pengaruh ke skincare, Bu. Kalau ada autoimun ya. Opsinya adalah Ibu mengganti skincare lalu berdamping autoimunnya atau ingin sembuh autoimunnya itu. Kalau ada orang gini, ganti skincare, tapi autoimunnya tidak digarap atau cukup dengan kasih obat-obatan antiinflamasi, tidak pernah sembuh nanti makin parah nanti itu. Nah, kita fokus ke autoimunnya. Ayo kita sembuhkan yuk. Ayo kita ajarin sel imun supaya tidak sinting gitu kan. Karena autoimun adalah sel imun kita menyerang sel yang tidak salah. Harusnya sel tubuh kita dilindungi oleh sel imun. Tapi malah dia menyerang kayak tentara polisi nyerang warga sipil, Bu. Jadi apa solusinya? Ya kita edukasi itu tentara kita. Jangan salah bunuh kamu bunuh aja itu musuh, kayak gitu. Atau perampok atau apa gitu, atau intruder gitu. Itu. Ya itu memang salah satu juga metode pendekatan dari konsep Karnus dalam penanganan penyakit adalah konsep Karnus selalu menitik beratkan pada penanganan akar permasalahan ya. Jadi tidak fokus pada simptomatisnya saja, berhenti pada simptomatis, tapi kita menyentuh pada akar permasalahannya ya. Jadi ternyata banyak juga nih para sahabat Karnus yang ikut sesi webinar ini yang mengalami banyak ya penyakit degeneratif dan juga sel abnormal ya. Karena itulah ya mungkin perlu saya spill juga untuk para peserta ya sahabat Karnus yang ikuti acara ini. Kalau yang sudah mengalami masalah kesehatan seperti tadi sudah saya spill, jangan ragu ya, jangan gelisah, jangan kecewa, jangan takut, jangan bingung. Langsung saja daftar program P3D, program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya. Gimana caranya? Langsung saja daftar ya, kontak ya, konsul juga boleh di mana? Di hotline Karnuska di 0821 4586 1240. Dan saya ingatkan untuk bagi mereka yang masih penasaran nih dengan konsep Karnus ya, baru-baru tahu, kepingin tahu lebih dalam, kami ada kuliah konsep Karnus yang akan kami adakan pada bulan Januari, tanggal 18-19 Januari 2025, bertempat di Jakarta, di Hotel Arosa Jakarta, dan pembukaan pendaftaran sudah bisa dibuka mulai saat ini nih ya. Nanti kalau mau mendaftar sebentar ya. Akan saya spill nomor pendaftarannya di 0823 5218 0022. Nah, sekali lagi saya ulangi
bagi mereka yang berminat untuk ikut kuliah konsep Karnus ya, fundamental konsep Karnus, ya ingin tahu lebih dalam tentang konsep Karnus, apa itu konsep Karnus, bagaimana konsep Karnus diterapkan untuk penanganan semua penyakit, baik itu penyakit degeneratif maupun penyakit sel abnormal, langsung saja mendaftar di 0823 5218 0022 ya. Tentu lebih cepat lebih baik. Ingat, kuota terbatas ya, karena diadakan di suatu tempat di hotel yang saya yakin nyaman sekali untuk dilaksanakan suatu seminar ya. Dan juga untuk ada harga spesial bagi terlebih untuk pendaftar. Enggak ada? Oke ya. Langsung aja rebutan ya, karena pendaftarnya banyak ya, kuota terbatas. Langsung saja mendaftar di nomor yang sudah saya spill tadi. Oke, masih ada pertanyaan? Mbak Retno? Sudah? Baik. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Iwan Beni untuk closing statement untuk acara hari ini. Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu, cantik itu tidak putih, ganteng juga tidak putih, maka terimalah keadaan kita apa adanya dan rapatlah anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta dengan hidup sehat, hidup sesuai dengan aturannya, dengan memilih skincare atau perawatan yang seperlunya, yang fokusnya adalah memberi makanan ke dalam sel cuma dari luar. Sedangkan jika ingin info lebih dalam, pelajarilah algoritma ini. Pesan saya, sempatkanlah belajar tentang aturan tubuh manusia sekali seumur hidup. Minimal untuk Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Pak Iwan atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua ya. Nah, itu tadi para sahabat Karnus semua ya, sesi materi yang sudah diberikan Pak Iwan. Hari ini kita membahas tentang materi tentang skincare. Tentu saja, kenapa kok dibahas tentang skincare? Biasanya kok membahas tentang nutrisi? Karena skincare itu juga tidak bisa dilepaskan ya dari kita sebagai manusia. Karena sekali lagi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa banyak ternyata faktor-faktor resiko itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pemakaian skincare yang tidak tepat tentunya. Dan harapannya dengan kita belajar tadi hari ini, kita juga informasi ataupun edukasi pada kita tentang konsep Karnus juga bisa lebih dalam ya, kita lebih kenal tentang konsep Karnus. Tentu harapannya ini ya, harapannya agar kita juga bisa bersama-sama menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya agar kita bisa mendapatkan manfaat besarnya tentunya ya. Tentunya baik itu untuk mencegah atau menjaga kesehatan kita ataupun dalam penanganan penyakit yang mungkin bagi beberapa orang sekarang sedang bermasalah kesehatannya. Tentu harapannya agar manfaatnya bisa dirasakan buat kita semua, buat kita sendiri, buat keluarga, dan juga buat sesama. Baik, saya Iswan Karnusi dan juga Bapak Iwan Beni Purwowidodo mohon diri ya, izin pamit dari webinar hari ini. Semoga para sahabat Karnus semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Dan saya kembalikan kepada Retno Ayudi Wulansari. Baik, terima kasih Pak Iswan atas kesampaiannya. Oke, saya mereminder kembali bahwasannya kami ada promo program kesehatan di Karnus Care. Mungkin layarnya bisa ditayangkan. Layar promo program kesehatan di Karnus Care. Jadi bagi Bapak Ibu ataupun kakak-kakak semuanya yang membutuhkan untuk konsultasi kesehatan atau program penanganan penyakit degeneratif, jadi konsep Karnus ada promo program penanganan penyakit degeneratif, bisa langsung hubungi admin di 0821 4586 1240. Kemudian barangkali Bapak Ibu hadirin peserta webinar di sini ingin belajar lebih mendalam tentang metode kesehatan, konsep Karnus bisa mendaftar kuliah konsep Karnus di bulan Januari. Nanti bertempat secara offline ya. Secara offline kita bisa lihat di flyernya di sini. Reservasinya bisa langsung hubungi di 0823 5218 0022 atau di nomor 0823 3716 8713. Kemudian juga ada info lagi, kami tadi kan sudah launching produk terbaru kami yakni Raisa Beauty Ultimate
Nourishing Shampoo. Ini produknya ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Produknya berukuran 250 ml, memiliki 4 kandungan aktif diantaranya kolagen, ekstrak kemiri, ekstrak aloe vera, dan juga ekstrak ginseng. Kapan lagi ya Bapak Ibu punya satu produk dengan memiliki 4 bahan aktif? Biasanya kalau produk-produk lainnya hanya satu bahan aktif aja. Produk ini juga non SLS dan tentunya baik digunakan untuk jangka panjang. Nah, untuk mendapatkan produk dari Raisa Beauty Ultimate Shampoo, bisa ditayangkan flyernya, operator. Nah, untuk mendapatkan produk dari Raisa Beauty Ultimate Shampoo bisa langsung kunjungi di www.tokokarnus.com atau ke nomor admin kami di 081 222 766651. Nah, kami juga ada merchandise menarik buat pembeli. 12 pembeli pertama dari RBU atau Raisa Beauty Ultimate Nourishing Shampoo akan mendapatkan merchandise berupa pouch warna hijau cantik seperti ini, bisa digunakan untuk tempat make up, bisa digunakan untuk pouch apapun itu. Untuk pembeli tercepat 12 orang bisa langsung konfirmasi di nomor WA admin yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin di nomor ini ya, 081 222 763 kali 51. Ayo, siapa cepat dia dapat di 12 pertama akan mendapatkan pouch cantik dari Beauty Karnus. Oke, baik. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya dari Beauty Karnus di Instagram @raisabeautyofficial dan juga @fsl_nature. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau kami dari tim Beauty Karnus tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang telah diajukan. Bisa langsung DM di Instagram @raisabeautyofficial. Nanti kita akan balas di DM-nya itu. Oke, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Mungkin nanti sesi presensi akan dikirim melalui link Zoom dan juga akan dikirim melalui grup WhatsApp. Jangan lupa untuk link presensinya diisi kami agar bisa mendapatkan feedback dari webinar ini tuh seperti apa, kurangnya seperti apa, dan juga bisa mendapatkan sertifikat. Baik, itu saja dari kami. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama yang akan kita capture di Zoom. Operator sudah siap? Mungkin bisa Bapak Ibu semuanya menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Nanti akan saya pandu untuk menghitung sesi foto bersama di Zoom kali ini. Operator, siap? Ya, bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk open kamera dan juga virtual backgroundnya. Dari hitungan ketiga, untuk slide pertama, ada 7 slide ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, slide kedua, 1, 2, 3. Ditahan senyumnya karena kita ada 7 slide ya Bapak Ibu. Untuk slide ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, tahan senyumnya dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide terakhir, gaya ya Bapak Ibu, gaya konsep Karnus. Saya hitung terakhir ini, senyum cerianya. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah selesai untuk sesi foto bersama di webinar Kupas Tuntas Kandungan Skincare dalam Produk Kecantikan. Saya akhiri, saya Retno Ayu, dan juga terima kasih kembali untuk moderator ada Pak Iswan dan juga Pak Iwan selaku pemateri dan juga founder Karnus. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung chat di WA Group atau bisa langsung DM di Instagramnya @raisabeautyofficial. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada mana? Demi Bapak ini saya rangkum pertanyaannya.